Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, saya Yirman Nadsuek, mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana. Saya di sini akan membawa materi tentang malaria dengan juga DBD. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Untuk itu, sebelum kita masuk ke materi, kita mengetahui dulu pengertian dari malaria itu sendiri. Nah, malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit Plasmodium melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Pada tubuh manusia, parasit membelah diri dan bertambah banyak di dalam hati dan kemudian menginfeksi sel darah merah. Malaria pada manusia dapat disebabkan oleh Plasmodium malariae, Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, dan juga Plasmodium ovale. Plasmodium ini merupakan yang paling berbahaya dan dapat mengancam nyawa. Malaria juga merupakan salah satu penyakit tropis yang masih menjadi masalah kesehatan global di kawasan tropis dan subtropis negara berkembang seperti Brasil, Afrika, dan juga Asia Tenggara, dan mempengaruhi angka kematian kesakitan bayi, balita, dan ibu melahirkan, serta menimbulkan kejadian luar biasa. Diagnosis itu ada dua, kriteria klinis dan juga kriteria laboratorium. Pencegahannya ada 4, yaitu pencegahan primordial, pencegahan primer, dan juga pencegahan sekunder, serta pencegahan tersier. Pengobatannya itu ada 2, yaitu simptomatis dan juga suportif. Nah, simptomatis mengatasi keadaan sesuai keluhan dan gejala klinis pasien. Kalau suportif, mengatasi kehilangan cairan plasma dari kekurangan cairan. Kita masuk di definisi DBD. Demam berdarah adalah penyakit demam akut yang disebabkan oleh virus dengue yang masuk ke peredaran darah manusia melalui gigitan nyamuk Aedes seperti Aedes aegypti dan juga Aedes albopictus. Salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan kasus DBD adalah iklim, antara lain curah hujan, kelembaban, dan juga suhu. Mulai penularan DBD, jika orang digigit nyamuk Aedes aegypti, maka virus dengue masuk bersama darah yang diisapnya. Orang yang mempunyai kekebalan yang cukup terhadap virus dengue tidak akan terserang penyakit ini meskipun dalam darahnya terdapat virus itu. Gejala dan tanda-tanda DBD: demam selama 2-7 hari tanpa sebab yang jelas, manifestasi peredaran dengan tes Rumpelit. Hasil pemeriksaan trombosit menurun, gelisah dan tidak sadar. Lanjut. Bawa. Insulan berapa? Hapus ya dari ini betul. Hapus maksudnya Sudah langsung. Riwayat penyakit. Nah, riwayat penyakit itu ada 3 tahap. Tahap yang pertama itu prepatogenis, tahap itu patogenis, dan tahap yang 3 pasca patogenis. Nah, tahap prepatogenis ini terjadi interaksi antara pejamu dengan agen nyamuk yang telah diinfeksi oleh virus dengue. Jika imunitas pejamu sedang lemah, seperti mengalami kurang gizi dan keadaan lingkungan yang tidak menguntungkan, maka virus dengue yang telah menginfeksi nyamuk Aedes aegypti ini akan melanjut ke tahap patogenis. Nah, tahap patogenis itu masa inkubasinya 4-10 hari. Nyamuk yang terinfeksi mampu menularkan virus selama sisa hidupnya. Manusia yang terinfeksi adalah pembawa utama dan pegana virus yang melayani sebagai sumber virus nyamuk yang tidak terinfeksi. Tapi yang terakhir itu pasca patogenis. Apabila pengobatan berhasil, maka penderita sembuh sempurna. Tetapi apabila penyakit tidak ditangani dengan segera atau pengobatan dilakukan, akan mengakibatkan kematian. Diagnosis itu ada 2, kriteria klinis dan juga kriteria laboratorium. Pencegahannya ada 4, yaitu pencegahan primordial, pencegahan primer, dan juga pencegahan sekunder, serta pencegahan tersier. Pengobatannya itu ada 2, yaitu simptomatis dan juga
suportif. Nah, symptomatik mengatasi keadaan sesuai keluhan dan gejala klinis pasien. Kalau suportif mengatasi kehilangan cairan plasma dari kekurangan cairan. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.